GR atau gede rasa adalah salah satu bahasa gaul yang cukup populer hingga semua orang tahu dan juga paham dalam menggunakannya. Kata GR ini mengandung bobot negatif karena biasanya dikenakan kepada orang yang salah dalam mempersepsikan dirinya hingga kemudian orang tersebut salah dalam membawa dirinya. Saudara, menjadi GR adalah sesuatu yang dekat dan mungkin saja dialami oleh semua orang. Karena kita adalah orang-orang yang selalu dikondisikan mempersepsikan diri kita dalam situasi yang tengah kita hadapi dan alami. Dan karena itu kita bisa menjadi paham kalau kita membayangkan dalam Injil Lukas di pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 40, di mana ada satu peristiwa yang penting, yaitu peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem dalam rangka menuju salib. Pada waktu itu, kita bisa menyaksikan Injil menggambarkan bahwa Tuhan Yesus pernah meminta dengan khusus murid mencari seekor keledai muda yang tertambat. Dan ketika sudah menemukannya, orang yang menjadi pemilik diminta untuk memberikan keledai muda tadi, ditunggangi Tuhan Yesus mengalami prosesi masuk ke dalam kota Yerusalem. Coba saudara membayangkan kalau engkau jadi keledai tadi. Apakah wajar jika kita kemudian merasa menjadi istimewa ketika kita melihat ada orang-orang yang datang dengan khusus mencariku? Orang-orang yang secara khusus memintaku untuk ikut serta dalam bagian satu peristiwa penting, kedatangan Yesus ke Yerusalem. Rasanya wajar ya kalau kita jatuh pada perasaan istimewa. Aku ini keledai istimewa karena aku yang dicari, bukan keledai yang lain. Dan aku yang diminta, bukan keledai yang lain. Karena itu menjadi wajar kalau kita membayangkan ketika keledai itu diperkenankan untuk dibawa murid-murid kepada Yesus, keledai tadi dengan bangga melangkah. Dia keledai yang istimewa. Dan yang lebih lagi terasa luar biasa ketika Yesus sudah naik ke atas punggungnya. Injil menyaksikan murid-murid melepaskan jubah mereka. Murid-murid menghamparkan jubah itu di jalan agar keledai tadi menapak di atas jubah-jubah mereka. Wow, istimewa. Karena di mata keledai dia melihat bahwa perbuatan murid-murid itu bisa saja menggambarkan bagaimana keistimewaan semakin nyata. Keledai istimewa nggak pantas kakinya kotor, sehingga dia pantas menapak di atas pakaian-pakaian dari banyak orang yang sengaja melakukan itu bagi dirinya. Sang keledai bisa mabuk kepayang, kegeeran saudara. Karena bayangkan saja mendapatkan perlakuan yang begitu istimewa. Pakaian itu bukan hanya sekedar pakaian, tetapi tanda kehormatan, dan orang membiarkan dia ada di atas kehormatan mereka. Kalau bukan dia yang istimewa, keledai yang istimewa, kan gak mungkin orang memperlakukan demikian. Luar biasa. Mungkin kalau ada pada waktu tersebut kesempatan wawancara seperti saat ini, biasa peristiwa itu ada banyak wartawan, dan salah seorang wartawan mewawancarai keledai bagaimana rasanya dia menjadi bagian dalam prosesi kedatangan Yesus ke Yerusalem. Wajar kalau sang keledai itu mengatakan, ya ini satu hal yang luar biasa, dan buat saya ini satu hal yang meneguhkan betapa saya itu memang luar biasa. Karena Yesus memilih saya dan bukan memilih yang lain. Saudaraku, kalau kita berandai gini,
kita bisa saja tertawa atau mentertawakan sang keledai tadi. Konyol begitu. Tapi kalau kita merefleksikan itu dalam kehidupan sehari-hari, perasaan sang keledai itu juga mungkin saja dekat dengan kehidupanku dan kehidupanmu. Ketika kita mengingat bagaimana Tuhan Allah dalam keberadaannya dengan kemahakuasaannya begitu berjerit lelah untuk aku dan engkau, bayangkan Tuhan Yesus Allah yang menjadi manusia, Allah yang merendahkan diri, bahkan bersedia memberi dirinya mati di kayu salib agar menebus aku dan engkau dari kuasa dosa. Kalau Tuhan sudah bekerja sedemikian rupa, pasti itu terjadi karena aku memang orang yang istimewa. Belum lagi ditambah dengan bagaimana Allah bekerja lewat berbagai macam cara untuk mendatangkan kebaikan bagiku dan bagimu, orang-orang yang dikasihinya. Bisa kita merasa kita istimewa. Kalau engkau melihat dirimu dengan semua kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan, semua talenta, potensi yang Tuhan telah berikan, bisa saja kita merasa istimewa, kita GR dengan apa yang ada, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara, orang yang GR itu bisa jatuh membawa diri tidak tepat. Orang yang GR atas perbuatan Tuhan, merasa dirinya istimewa, bisa jatuh pada satu hal yang sangat penting, yaitu tidak bisa bersyukur. Orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang menyia-nyiakan karya kebaikan Allah dalam kehidupannya. Orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang tidak memberikan dirinya kesempatan memperbaharui diri, mengubah diri. Karena orang yang tidak bersyukur tadi, akibat GR tadi, merasa dirinya sudah perfect, sudah sempurna. Gak ada yang perlu diubah, baik mindset maupun perbuatan sehari-hari. Di sini kita bisa melihat ada satu hal yang berbahaya dari kegeeran yang mungkin muncul diam-diam di dalam hati. Oleh karena itu, saudara, dalam minggu yang istimewa ini, minggu di mana kita tengah masuk menuju satu perayaan yang hebat, yaitu Paskah, mari kita menelisik diri. Mari kita lihat diri kita sendiri. Adakah potensi GR tadi menghalangi engkau dan aku untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi, hingga semua kelimpahan yang Tuhan berikan, semua kesempatan yang Tuhan berikan menjadi satu daya dorong kita untuk semakin mengupayakan kebaikan itu muncul dari sikap pertobatan, perubahan hidup menjadi lebih baik. Selamat memasuki masa raya Paskah. Di hari Paskah kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Karena itu mari bangkit dengan pribadi yang lebih baik, dengan mindset yang lebih baik, dengan kesadaran diri yang lebih baik. Aku dan engkau hanyalah orang-orang yang pantas bersyukur akibat kebaikan Tuhan. Aku dan engkau adalah bagian karyanya. Dia yang utama. Kita ikut serta. Tuhan Yesus kiranya terus disukakan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.